Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi yang cerah ini, mari sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk perkuliahan hari ini kita cek kehadiran dulu ya. Bapak Indra, apakah sudah hadir, Bapak? Hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah bil khair, baik dan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Baik, saya rasa semua pada hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelum saya memulai kegiatan perkuliahan hari ini, untuk menambah rasa semangat kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bengkulu. Jangan lupa pakai baju merah. Semangat terus mengejar ilmu untuk masa depan yang lebih cerah. Baik, mudah-mudahan kita semua sudah semangat ya untuk memulai perkuliahan hari ini. Izinkan saya untuk slideshow materi. Apakah sudah bisa dilihat dengan baik materi saya, Bapak, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini pertemuan kita yang kelima ya untuk mata kuliah ilmu resep. Saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan obat berdasarkan penandaan. Untuk capaian pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami penggolongan obat, mahasiswa mampu menjelaskan definisi obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan psikotropika, mahasiswa mampu menyusun ringkasan penggolongan obat. Untuk penggolongan obat sendiri, secara garis besar ini dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan penggolongan obat generik. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993 tentang wajib daftar obat pasal 1 bagian 3, di sini didefinisikan bahwasannya golongan obat adalah penggolongan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi, terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika, yang mana dari masing-masing obat ini memiliki logo sendiri-sendiri. Bisa kita lihat bersama di sini, untuk obat bebas itu logonya adalah garis tepi berwarna hitam dengan warna hijau di tengah. Kemudian untuk obat bebas terbatas itu lingkar berwarna biru dengan garis hitam tepi. Kemudian untuk obat keras itu ada latar berwarna merah dan inisial huruf K dengan dengan pinggiran berwarna hitam. Sementara untuk narkotik sendiri ini lingkarannya garis tepinya berwarna merah dan di bagian tengahnya pun ada tanda tambah. Untuk obat bebas sendiri, di sini obat bebas itu merupakan obat yang memang bisa kita dapat, kita beli di apotik tanpa harus memerlukan resep dokter. Yang mana indikasinya biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit ringan yang relatif aman, bisa digunakan untuk pengobatan sendiri. Ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan, ada Oralit di sini ya, kita bisa lihat bersama ada Oralit, ini ada logo lingkar hijaunya yang menandakan bahwasannya Oralit ini obat bebas bisa kita beli tanpa harus menggunakan resep dokter. Ada juga Sanmol yang mungkin sudah tidak asing lagi, isinya paracetamol. Kita sering beli untuk kalau meredakan rasa sakit dan menurunkan panas. Kemudian di sini ada obat lambung, antasidon, dan vitamin B kompleks. Di sini juga untuk kategori obat bebas yang umum kita sering temukan adalah obat luka. Ada betadin dan didayoji, yang mana didayoji ini sering kita kenal dengan istilah betadin Cina.
Itu tadi untuk obat bebas. Selanjutnya obat bebas terbatas, yang mana tadi logonya adalah logo berwarna biru ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Untuk pengertian sendiri, obat bebas di sini adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter, akan tetapi penggunaannya itu harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Jadi benar-benar kita perhatikan info-info apa saja yang terdapat pada kemasan obatnya. Untuk kriteria sendiri, obat yang dapat diserahkan pada pasien tanpa resep dokter itu tidak kontraindikasikan untuk ibu hamil, untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun, dan untuk lansia di atas usia 65 tahun. Kemudian memang digunakan untuk pengobatan sendiri yang tidak memiliki resiko, serta penggunaan obat bebas terbatas ini tidak perlu menggunakan alat khusus. Berikut contoh yang masuk dalam kategori obat bebas terbatas. Bisa kita lihat bersama di sini ada logo berwarna biru. Ya, yang mana obat-obat ini bisa kita dapat atau kita beli di apotik tanpa harus menggunakan resep dokter. Namun dalam penggunaannya kita harus tetap memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan yang ada di kemasan obat tersebut. Ada Decolgen, di sini ada Formula 44, kemudian ada salep kulit ultrasilin yang berfungsi sebagai anti jamur, dan juga ada betadin kumur. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di sini untuk obat bebas terbatas berdasarkan SK Menteri nomor 2380 tahun 1983 terdapat tanda peringatan pada obat bebas yaitu P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Yang mana P nomor 1 ini awas obat keras, baca aturan pemakaian ya biasanya. Untuk P nomor 1 ini terdapat pada label obat-obat seperti Antimo, Decolgen, Formula 44. Obat sirup ya, obat sirup formula 44. Kemudian untuk P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Ini biasanya memang ada di kemasan-kemasan obat kumur, seperti tadi betadin kumur. Kemudian untuk tanda peringatan pada obat bebas P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya tadi krim atau salep berupa salep neoultrasilin. Untuk P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya sigaret asma, ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Sampai dengan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Biasanya untuk P nomor 6 ini untuk sediaan-sediaan supositoria. Selain ada tanda Peraturan P nomor 1 sampai nomor 6 di kemasan obat bebas terbatas itu pun tercantum narasi bahwasannya ada baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jadi ada tanda anjuran periksakan diri ke dokter bila 3 sampai 4 hari tidak kunjung ada perubahan dari sakitnya. Kemudian untuk obat bebas dan bebas terbatas berdasarkan SK Menteri nomor 917 tahun 1993 itu pada brosur obat bebas dan bebas terbatas harus menyebutkan beberapa kriteria. Di sini ada contoh brosur untuk obat Yumol. Jadi nama obatnya atau merek dagangnya di sini ada Yumol. Daftar bahan berkhasiatnya ini paracetamol dengan dosis 80 miligram. Kemudian ada nama dan alamat produsen. Di sini ada UHAMKA Pharma, Jakarta, Indonesia. Kemudian ada yang memuat izin edar, nomor batch, nomor registrasi dari BPOM dan Devkes, ini pun ada ya, sudah tertera. Kemudian ada tanggal kadaluarsa, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, cara penyimpanan, peringatan sampai dengan informasi interaksi obat. Ya itu tadi untuk pengertian bahasan dari obat bebas dan obat bebas terbatas. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan obat keras. Yang mana obat keras ini merupakan daftar G. Menurut bahasa Belanda, G itu singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Jadi untuk obat keras ini bisa dilayani di apotik, obatnya bisa kita dapatkan, harus wajib menggunakan resep dari dokter. Untuk penandaan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1986 yang berbunyi lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Seperti ini ya, logonya bisa kita lihat bersama. Biasanya untuk logo-logo obat keras ini bisa kita temukan di obat-obat antibiotik. Ini untuk contoh-contoh obat kerasnya ya, teman-teman semua ya, rekan-rekan mahasiswa. Ada amoxilin, ini ada logo merah K-nya di ujung, kemudian ada asam mefenama untuk pereda nyeri, ada captopril di sini untuk anti hipertensi. Selanjutnya narkotika dan psikotropika.
Narkotika adalah bahan obat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Ya jelas yang sangat poinnya perlu diperhatikan di sini ada narkotika ini menyebabkan ketergantungan. Yang mana untuk jenis narkotika sendiri yang kita gunakan di sarana di dunia kefarmasian ini biasanya berupa kodein. Kodein yang umum kita gunakan biasanya untuk racikan obat batuk ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kemudian ini ada morfin dan durogesic. Dalam penggolongan narkotika sendiri ini dibagi menjadi tiga golongan. Ada golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga. Yang mana untuk golongan pertama ini memang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi memang tidak digunakan. Dalam jumlah terbatas memang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. Itu pun atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ya, seperti di sini contohnya ada tanaman ganja atau daun koka. Kemudian untuk narkotika golongan 2, di sini memang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pengobatan sebagai pilihan terakhir. Di sini ada morfin contohnya. Kemudian untuk narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk terapi umumnya yang memang kita gunakan, yaitu jenis kodein ya, Bapak Ibu untuk peracik obat batuk. Baik, selanjutnya psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada kesehatan mental. Itu tadi untuk golongan secara undang-undang ada obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Selanjutnya penggolongan berikutnya adalah penggolongan obat generik. Yang mana obat generik ini adalah obat dengan nama resmi INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Untuk obat generik sendiri ini ada logo yang biasa kita lihat di kemasannya. Ada logo bulat, garis-garis tebal tipis, dan warna hijau. Yang mana untuk logo bulat sendiri ini diartikan suatu kebulatan tekad untuk menggunakan obat generik. Dan logo garis-garis tebal tipis, obat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan bawah, menengah, maupun atas. Kemudian ada logo warna hijau, obat yang telah lulus dalam segala pengujian. Untuk obat generik sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Yang mana kalau obat generik bermerek di sini merupakan obat generik yang diberi merek dagang oleh industri farmasi yang memproduksinya. Sementara kalau obat generik berlogo, di sini obat generik yang diberi logo khusus yang menunjukkan bahwa obat tersebut diproduksi oleh pabrik obat yang sudah mendapat sertifikat CPOB, cara produksi obat yang baik sehingga lebih terjamin mutunya. Berikut untuk contoh obat generik bermerek, di sini di kemasannya ada menyatukan logo produksi ini diproduksi oleh Dexa Medica. Sementara ini untuk obat generik berlogo bisa kita lihat bersama di ujung kemasannya ini ada logo generiknya. Oke, rekan-rekan sekalian, referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah hari ini itu bisa dilihat dari ilmu meracik obat, ada buku penghantar sediaan bentuk sediaan farmasi dan buku resep. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, rekan-rekan saya persilahkan untuk bergabung di link tautan yang sudah muncul di room Zoom. Ya, bisa dilihat linknya. Bapak Rocky, bisa terlihat Bapak? Bisa, Bu, bisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas responnya. Silakan bergabung di tautan ini. Ini ada 10 soal. Silakan untuk dikerjakan. Saya alokasikan waktu selama 10 menit. Selamat mengerjakan, rekan-rekan sekalian. Izin bertanya, Bu. Ya, baik Bapak. Silahkan. Oke, mau nanya tentang obat generik yang Ibu paparkan tadi. Apakah semua obat itu ada generiknya? Kemudian generik ini apakah disubsidi oleh pemerintah? Nah, itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk obat generik yang biasanya ini masuk dalam kategori obat keras ya Pak ya, yang memang bisa kita dapat melalui dengan resep dokter. Kandungannya seperti anti nyeri asam mefenamat, kemudian amoxicillin itu memang
ada obat generiknya untuk choice pilihan ya. Biasanya untuk eh, pasien-pasien yang memang bisa memperoleh obat dengan harga terjangkau, tapi memiliki khasiat yang sama dengan obat paten lainnya seperti itu. Untuk subsidi, iya Pak, untuk obat generik ini memang subsidi dari pemerintah. Begitu ya, Bapak Indra. Baik, Bu, terima kasih. Baik, bagaimana teman-teman sudah selesai mengerjakan kuis yang saya berikan? Cukup ya, sudah selesai ya. Sudah, Bu. Terima Sudah. kasih banyak atas apresiasinya sudah mengerjakan kuis yang saya berikan ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya menutup pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan quotes ya teman-teman dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan ilmu itu tidak lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu itu akan menjagamu. Maka kita semua jangan pernah bosan untuk terus belajar, belajar, dan belajar ya, rekan-rekan sekalian. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada perkuliahan hari ini bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita applause dulu untuk peserta yang pertama kita, Ibu Anelia. Ya, Aduh, Masya Allah. Terima Ya, kasih Ibu. Saya kembalikan ke ya, Ibu Neneng. ya. Baik, terima kasih. Manajemen waktu pas ya, Ibu ya, masih sisa sekitar 3 menit. Tapi ya secara keseluruhan manajemen waktunya baik. Kita langsung saja ke Pak Gumono. Silakan Pak Gum. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, Bu Aldila, terima kasih sudah menampilkan pembelajaran semu gitu ya. Ini peer teaching, pembelajaran di antara teman-teman. Eh, di awal komentar saya sampaikan, Bu Aldila dan teman-teman semua, ini karena mahasiswanya adalah teman-teman sendiri, pertama. Yang kedua, mahasiswanya akan ngajar, ya. Karena semua sedang menyiapkan aktivitasnya masing-masing begitu ya. Belum lagi ada pembatasan waktu gitu ya. Jadi saya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oke, Bu Adila menarik sekali tentang penggolongan obat berdasarkan penandaan. Ini di semester berapa, Bu? Izin Bapak di semester 3, Pak, di kampus kami, Pak. Semester ketiga ya. Iya, semester ketiga. Baik, artinya bukan di awal-awal masuk gitu ya. Farmasi itu bagian yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Artinya peng- karena tidak bisa dalam pengawasan karena eh, farmasi ini termasuk yang paling kecil. Jika salah memberikan eh, ya, oleh karenanya sebaiknya maksimal dalam menyampaikan itu. Bu Aldila, bagus ya, dimulai dengan berdoa, kemudian cek kehadiran dan apa, untuk mencairkan suasana dimulai dengan berpantun, dilengkapi dengan panggilan pada teman-teman, rekan-rekan, gitu ya, kepada mahasiswa. Ini eh, membuat kelas mestinya semakin egaliter, semakin apa, Bu Aldila dan mahasiswa menjadi akrab begitu dengan tidak mengambil jarak. Ya, kalau kita menggunakan kata kamu, kalian itu kan akan berjarak gitu. Tapi dengan memanfaatkan istilah rekan-rekan ini bagus gitu ya.
Nah, kemudian secara apa penggunaan media tadi Bu Aldila memanfaatkan PPT tapi tidak di preview ya, tidak di apa namanya ya betul ya di preview, tidak di di add gitu. Kemudian Mentimeter untuk interaksi ke mahasiswa bagus. Mungkin yang saya sarankan satu, eh, karakteristik mahasiswa sekarang yang bagian dari generasi Z, ya generasi Alpha menuju ke generasi Alpha, itu natively digital, itu karakteristiknya adalah susah fokus karena mereka selalu tidak bisa terlepas dari jaringan. Fokus. Kalau disajikan materi seperti yang disampaikan Bu Aldila, ya menjelaskan PowerPoint begitu, itu apa penyimpanan pengetahuan ke long term memory, ya, ke dalam sistem ingatan mahasiswa itu tidak akan maksimal, ya, karena tidak ada proses. Ini saya menduga karena waktu yang diberikan sangat sedikit begitu ya, sehingga Ibu tidak punya kesempatan untuk berkreasi. Nah, ke depan diberikan aplikasi, jadi pembelajaran itu dibuat dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Ya, beri contoh gambar-gambar, kemudian mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan atau seperti apa bisa yang pengetahuan itu bisa dibuat dalam dan proses berpikir, maka long term penyimpanan ke long term memory itu akan lebih baik, gitu ya. Secara ya itu tadi ya, terapkan pembelajaran yang berbasis bisa PJBL, bisa PBL, bisa case method, yang intinya memberikan peran lebih kepada mahasiswa untuk lebih terlibat di dalam pembelajaran. Ya, sukses Bardila, mudah-mudahan penampilan tadi ditambah dengan perbaikan-perbaikan nanti diterapkan di kelas sehingga anak-anak mahasiswa kita yang akan menikmati sajian dari Bu Aldila. Terima kasih, sukses. Silakan Teh. Baik, terima kasih.